Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang manajemen user dan grup. Nah, di manajemen user dan grup itu kita akan belajar tentang yang pertama, membuat user dengan user ADD, kemudian yang kedua, option pada user ADD, yang ketiga, membuat user dengan add user, kemudian membuat grup, yang kelima, menambahkan user ke grup, kemudian menghapus user ke grup. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user ADD. Kita masuk ke Debian, kemudian masuk ke terminal. Nah, yang sudah teman-teman ketahui, kita mempunyai dua user. Yang pertama ada user biasa dan user root. Nah, user biasa itu kita bisa ngeceknya ketikan uami. Kemudian enter. Di sini adalah user saya. Kemudian yang kedua adalah user root. Caranya kita bisa ketikkan su, kemudian enter, masukkan passwordnya yang kita bikin. Nah, di sini tandanya sudah berganti menjadi tanda pagar. Artinya kita sudah masuk ke root. Lalu kita juga bisa melihat user apa saja yang sudah ada di Linux kita, teman-teman. Caranya kita ketikkan /etc, kemudian passwd, kemudian enter. Nah, di sini ada banyak sekali user yang sudah ada pada Linux kita, yang ada VM kita. Ini ada root, daemon, bin, ys. Nah, di daemon dan di bin ini ada tulisan no login. Artinya kita tidak bisa login di user ini. Langsung saja kita akan mencoba membuat user. Kita Ctrl L. Nah, untuk cara membuat user itu dengan perintah user add. Kemudian kita memasukkan nama user yang kita akan buat. Saya akan masukkan user 1. Kemudian enter. Kita bisa cek lagi dengan perintah cat /etc, kemudian passwd, kemudian enter. Nah, di sini ada user 1 yang baru saja kita buat. Lanjut, kita akan mencoba untuk login ke user 1. Ctrl L, kemudian ketikkan su user 1, kemudian enter. Di sini kita sudah masuk ke user 1. Saya akan kembali ke user saya yang pertama, Sunina. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, saya sudah kembali ke user yang saya sebelumnya. Lalu kita akan mencoba untuk login ke user 1 pada user biasa seperti ini. Kita coba su user 1, enter. Ini kita akan dimintai passwordnya, karena pada saat kita membuat usernya langsung jadi. Kita tidak disuruh untuk membuat password. Lalu kenapa nih? Saat kita mencoba masuk ke user 1 yang ini, kita bisa langsung, sedangkan saat kita masuk ke user 1, saat ini kita disuruh untuk membuat password atau memasukkan password. Karena kita di user 1 ini, maka kita akan memasukkan passwordnya, sedangkan tadi kita belum membuat passwordnya. Langsung saja kita membuat password. Di sini kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke root terlebih dahulu. Ketikkan su, kemudian masukkan passwordnya. Oke, di sini untuk membuat passwordnya yaitu dengan perintah passwd, kemudian username dari user yang kita buat yaitu per 1, enter. Nah, kemudian kita bisa membuat password. Kita sudah membuat passwordnya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke user biasa, ketikkan Sunina, kemudian enter, dan kita akan mencoba untuk login dan masuk ke user 1 melalui user biasa, bukan sebagai root ini, teman-teman. Oke, kita bisa su user 1, kemudian kita kan sudah membuat password. Kita bisa memasukkan passwordnya, enter, masukkan passwordnya. Di sini sudah masuk. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa tampilan user 1 ini seperti ini saat kita login, sedangkan saat kita login di user biasa tampilannya seperti ini. Kita bisa
lihat saja kita ketikkan chat/etc kemudian password, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Di Nina ini adalah bin base, sedangkan di user 1 itu yang kita buat base-nya adalah bin dan sh. Itu adalah yang membuat tampilannya berbeda, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang option pada user 8. Oke, langsung kita masuk ke user 1 yang kita sudah buat, tekan su user 1, kemudian masukkan passwordnya yang sudah kita buat. Oke, di sini sudah masuk, kita bisa ketikkan chat/etc/password, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat yang pertama yaitu Nina, di mana sel ini adalah bin/base, sedangkan yang user 1 selnya adalah bin/sh. Nah, itu akan membuat tampilannya saat kita login berbeda. Di sini kita sedang login di user 1. Nah, tampilannya akan kayak gini. Sedangkan saat kita login sebagai Nina, yang selnya ini adalah bin/base, kita coba login dulu, Nina, kemudian enter, masukkan passwordnya. Nah, tampilannya adalah lebih panjang seperti ini, teman-teman, karena si user ini itu selnya adalah bin/base, sedangkan yang user 1 ini adalah bin/sh. Selanjutnya kita akan membuat satu user lagi, di mana si user tersebut sudah ada, akan langsung dibuatkan home directory-nya. Oke, pertama-tama kita bisa masuk ke terlebih dahulu, zoom in, kemudian enter, masukkan passwordnya. Sini kita bisa ketikkan user mode, kemudian min help, kemudian enter. Nah, di sini adalah option yang kita bisa gunakan. Di sini terdapat min-m. Min-m ini adalah untuk membantu kita untuk membuat user, dan di user tersebut akan dibuatnya directory. Langsung saja kita membuat usernya, ketikkan user add, kemudian kita masukkan option yang kita gunakan. Kita akan menggunakan min-m dan min-s, kemudian /bin base. Saya akan membuat user 2, kemudian kita bisa enter, kemudian kita bisa cek, ketikkan chat/etc/password. Oke, di sini sudah terbuat user 2, dimana selnya adalah bin/base. Jadi sama dengan user Nina yang ini, teman-teman. Kita bisa mengeceknya dengan perintah ketikan ls/home, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat user Nina, kemudian user 2. Jadi ini adalah menandakan bahwa user Nina dan user 2 ini memiliki home directory yang sama. Nah, kenapa user 1 tidak ada di sini? Karena user 1 itu menggunakan bin/sh. Kemudian kita coba su user 2, kemudian enter. Kita masuk ke user biasa dengan ketikan cd, kemudian enter. Di sini sudah masuk ke user 2. Kemudian saya akan kembali yang user biasa, yaitu Sunin. Kemudian enter, kemudian masukkan passwordnya, kemudian kita bisa cd, kemudian kita bisa masuk ke user 2. Nah, seperti biasa kita memasukkan password. Nah, di sini saat membuat user 2 ini, kita akan langsung terbuat, teman-teman. Kita tidak dimintai passwordnya. Nah, seperti biasa kita akan membuat passwordnya terlebih dahulu. Kita kemudian zoom in, enter, masukkan passwordnya. Seperti yang tadi, kita akan membuat passwordnya dengan perintah password,
kemudian user 2, kemudian enter. Kemudian kita langsung saja membuat passwordnya. Oke, sudah. Saya akan masuk ke user biasa terlebih dahulu. Kita sini. Selanjutnya kita akan masuk ke user 2. User 2. Kemudian masukkan passwordnya yang kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri kita sudah masuk ke user 2, dan di user 2 ini tampilannya dengan di user saya yang Nina, karena si user 2 ini menggunakan shell yang bin/base. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi membuat user dengan add user. Nah, kalau tadi kan kita membuat usernya dengan perintah user add, dan kita akan membuat user dengan perintah add user. Mari kita cari perbedaan apa user add dan add user. Langsung saja kita masuk ke Debian. Di sini kita cd. Nah, di sini kita bisa langsung ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan su min l, kemudian enter. Kemudian masukkan passwordnya. Kita ketikkan add user. Kita akan membuat user 3. Kita ketikkan user 3. Oke teman-teman, kalau kita menggunakan perintah add user akan langsung digunakan home directory-nya teman-teman. User dengan perintah user add, maka kita langsung menambahkan option yaitu min m yang tadi agar dibuatkan home directory-nya. Sedangkan perintah add user itu akan langsung otomatis dibuatkan directory home-nya teman-teman. Di sini bisa lihat yang creating home directory. Nah, dengan perintah add user ini kita langsung memasukkan passwordnya. Kita masukkan passwordnya. Nah, kalau muncul seperti ini, teman-teman bisa enter saja. Kemudian di sini Y, kemudian enter. Kita bisa lihat teman-teman dengan ketikan ls/home. Kemudian enter. Nah, di sini user 3 sudah mempunyai home directory teman-teman. Kemudian kita bisa lihat ketikan chat/etc passwd, kemudian enter. Nah, di user 3 ini selnya adalah bin/base. Jadi user 3 ini sudah memiliki home directory. Kemudian saya akan masuk ke user 3, user 3. Kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Kita bisa cek UAMI. Kemudian enter. Nah, di sini sudah masuk ke user 3. Nah, di sini kita berada di roots. Kita bisa kembali ke user biasa, ketikkan cd. Nah, di sini sudah masuk ke user biasa. Kita coba ketikkan pwd, kemudian enter. Nah, di sini saya berada di /home/user 3. Selanjutnya kita akan membuat grup. Nah, fungsi dari grup itu apaan sih teman-teman? Jadi fungsi dari grup itu untuk menambahkan atau menggabungkan user ke dalam user kelompok yang sama teman-teman. Misal contoh kasusnya seperti kita akan mengatur permission atau izin akses dari suatu user. Kita mempunyai banyak user. Masa kita satu-satu mengatur permission dari setiap usernya? Nah, cara gampangnya itu kita bisa membuat grup kemudian memasukkan user-user tersebut. Nanti kita memberikan permission yang hak izin atau aksesnya itu grupnya atau bukan usernya. Oke, langsung saja kita Ctrl L. Kemudian saya akan masuk ke user saja yang Nina. Kemudian enter, masukkan password. Kita masuk ke root terlebih dahulu, sumin, kemudian masukkan passwordnya. Oke, langsung saja kita akan membuat grup. Perintahnya adalah ketikkan grup add. Kemudian masukkan nama grupnya kita. Nah, di sini saya akan membuat grup 1.
kemudian enter. Kita bisa mengeceknya, ketikkan set/etc/group, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada grup 1 ya teman-teman. Sini juga terdapat grup, yaitu user saya yang pas awal instalasi kita sudah membuat user. Nah, di sini sudah ada terdapat grup dari user tersebut teman-teman. Nah, di sini ada user Nina, ada user 1 2 3. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat grup lagi teman-teman. Kita akan membuat grup, ketikkan grup add, membuat grup 2, kemudian enter. Kemudian kita coba cek chat/etc/group, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada grup 2-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan user ke grup. Langsung saja kita akan mempelajari cara menambahkan user ke grup. Nah, tadi kan kita sudah buka 2 grup dan kita sudah membuat 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Jadi sebelumnya kita menambahkan user ke grup tersebut, saya akan menunjukkan bagaimana cara agar kita melihat usernya yang itu sudah masuk ke grup yang mana aja. Kita bisa ketikkan ID Nina. Nah, di sini saya masuk ke grup Nina, kemudian enter. With ada guide, ada grup, dan CD-ROM, dan audio, dan lain sebagainya. Kita cek yang user 1. Kita coba ID user 1, kemudian enter. Nah, di user 1 itu masuk ke dalam user 1, kemudian kita coba user 2, ID user 2. Nah, di sini juga sama, ada di user 2. Cara kita menambahkan user ini ke dalam grup itu, kita bisa menggunakan option teman-teman. Jadi perintahnya untuk menambahkan user kan adalah user mode. Kita bisa ketikkan user mode min help, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa option teman-teman. Salah satunya adalah option min G besar. Jadi grup inilah yang akan membantu memasukkan user ke dalam grup. Jadi perintahnya kita bisa ketikkan user mode, kemudian min G besar, gunakan optionnya, kita masukkan grupnya, kemudian masukkan usernya. Sini saya user 1, enter. Kemudian kita coba cek user 1 sudah masuk grup mana saja. Kita ID user 1, kemudian enter. Sini user 1 masuk ke grup 2. Saya akan memasukkan lagi grup user 2 ke dalam grup 1. Kita bisa ketikkan user mode min G besar, kemudian kita grup 1, kemudian user 2, kemudian enter. Kita coba ID user 2, kemudian enter. Nah, di sini user 2 sudah masuk ke dalam grup 1. Selanjutnya saya akan mencoba user 2 ke grup 2 teman-teman. Sini kita bisa ketikkan user mode, kemudian min G besar, kemudian grup 2 user 2, kemudian enter. Kemudian kita bisa cek, ketikkan ID user 2, kemudian enter. Di sini grup 1 itunya hilang teman-teman, terganti ke dalam grup 2. Itu gimana sih caranya agar grup 1 itu tidak tertimpa oleh grup 2? Oke teman-teman, itu adalah kelemahan dari option min G. Kita akan menggunakan option lagi yang A teman-teman, yaitu yang append. Ini ketikkan user mode min A G besar, kemudian kita cantumkan nama grup yang tertimpa seperti grup 2,
kemudian user 2, kemudian enter. Coba cek ID user 2, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan user mode, kemudian min A, kemudian G besar, kemudian grup grup 1 dan user 2. Kemudian kita coba enter, kita coba cek ID user 2, kemudian enter. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri user 2 itu ke dalam grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user ke grup. Kita Ctrl L. Bagaimana sih cara kita untuk menghapus user dan menghapus grup? Nah, saya akan menghapus usernya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi, cara menghapus user itu kita bisa menggunakan user del, teman-teman. Dan option help. Kemudian enter. Di sini beberapa option, ada force, ada min R, remove. Jadi min R itu kan menghapus serta direktorinya, teman-teman. Oke, langsung saja kita user del, kita gabungkan option F dan R, min F R. Saya akan menghapus user 3, user 3. Enter. Kita bisa ls/home/ kemudian enter. Nah, user 3 tidak mempunyai home directory-nya lagi. Misal saya login ke user 3, user 3, enter. Nah, di sini kita bisa login ke user 3 karena user 3 itu sudah terhapus. Oke, langsung saja bagaimana kita untuk menghapus grup. Jadi, teman-teman, caranya untuk menggunakan komen grup del. Kemudian masukkan nama grup yang ingin kita hapus. Saya akan menghapus grup 1. Kemudian enter. Kita coba cek chat/etc/group. Kemudian enter. Nah, di sini grup 1 yang kita sudah buat sudah terhapus. Oke, cukup saja pembelajaran dari kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.